Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon hikmat bijaksana dari Allah agar kita mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan dan hikmat Kristus memenuhi hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, kita tahu dan kita punya pengalaman mengenai keberadaan tubuh kita yang lemah, yang rapuh, yang kadang membuat kita gelisah, yaitu sakit. Dari ayat-ayat ini kita dapat mengetahui ada hubungan antara iman dan kesehatan tubuh. Antara siapa yang kita percaya dan apa yang terjadi pada tubuh kita. Setiap orang pernah mengalami yang namanya sakit. Tubuhnya mengalami sesuatu yang tidak sehat. Dan tulang-tulangnya mengalami sesuatu yang tidak segar kembali. Itu suatu fakta bagaimana keadaan tubuh kita yang rapuh. Tubuh menunjukkan keadaan dan keberadaan kita sebagai ciptaan pribadi. Tubuh tidak berdiri sendiri, ia adalah salah satu unsur dari keberadaan kita. Yang lain adalah hal rohani. Karena itu ada relasi atau ada hubungan antara kerohanian kita dengan kejasmanian kita atau tubuh kita. Kalau kita membaca Amsal 3 ayat 5 sampai 8 ini, kita diberikan sebuah pengajaran bagaimana kaitannya antara iman yang dikaruniakan Allah dengan kesehatan yang ada pada tubuh kita. Langkah-langkah praktis yang disampaikan oleh Amsal memberikan kepada kita pengkoreksian akan keberadaan iman kita. Yang pertama ialah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini hal yang penting untuk kita perbaiki dalam hubungan kita dengan Tuhan Allah. Apakah selama ini kepercayaan kita segenap hati? Artinya totalitas hidup kita memang sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Fokus kita, pusat perhatian kita, bahkan kita selalu mengandalkan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Seperti yang dinyatakan oleh Amsal 3 ayat 5b ini. Di mana lawan atau versus daripada percaya ialah bersandar pada pengertian diri sendiri. Kita seringkali menganggap Tuhan tidak peduli dan tidak perhatian dengan diri kita. Bahkan kita menganggap bahwa diri kita mampu menyembuhkan diri kita sendiri. Tidak demikian. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang memampukan kita dapat menjalani kehidupan ini. Dan Tuhanlah yang menyembuhkan keberadaan tubuh kita yang rapuh. Memang kita bersyukur bahwa ada para dokter, para medis, dan obat-obatan yang ditemukan manusia untuk menjadi alat bagi kesehatan tubuh kita. Namun, itu tidak cukup. Itu hanya sarana. Yang menjadikan kita sehat tubuh kita adalah kerohanian kita. Ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yaitu memulihkan kesehatan rohani kita. Dan kalau kita dapat pulih dari kesehatan rohani kita, maka kita akan memiliki suatu semangat untuk menjalani kehidupan yang sehat untuk tubuh kita. Karena itu, jangan bersandar pada pengertian diri sendiri. Memang kita belajar banyak hal, berbagai pengetahuan. Tetapi berbagai pengetahuan itu terbatas. Ada kekurangan dan kelemahannya. Namun kita yang tahu bahwa Tuhan adalah Maha Tahu dan kita yang mengerti bahwa Tuhan peduli dengan diri kita, seharusnya kita percayakan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan Allah. Dengan cara demikian, kita betul-betul memulai kesehatan kita pada Tuhan yang memulihkan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati merupakan suatu kasih karunia. Karena tidak mungkin seseorang bisa percaya kepada Tuhan kalau bukan Tuhan yang beranugerah.
Yang kedua adalah akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang kedua, tidak cukup hanya kita itu percaya di dalam pengertian dan pemahaman pengenalan kita akan Allah. Tetapi langkah kedua adalah mengakuinya, menyatakan kepercayaan kita di dalam perilaku kita, perbuatan kita, tutur kata kita. Semakin kita memberikan diri untuk diatur oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan, bahkan segala perbuatan kita berada di dalam kebenaran Tuhan Allah, maka kita tidak lagi hidup menurut kemauan kita. Jalan-jalan yang kita lewati tidak lagi menurut kemauan dunia, tetapi menurut kehendak Allah. Lalu langkah yang berikutnya, yang ketiga adalah takutlah akan Tuhan, di mana kita menghormati Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Dan kita tidak menganggap bahwa kita ini lebih bijak dari Tuhan, atau kita tidak memberikan diri untuk melakukan hal yang jahat. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, 3 hal membuktikan iman kita berkaitan dengan kesehatan tubuh kita: percaya, akui, dan takut akan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amsal memberikan kesaksiannya kepada kita bahwa dengan 3 langkah itu, tubuh kita akan sembuh dan tulang-tulang kita akan sehat. Mari kita meyakini hal ini dan melakukannya dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini Engkau mengingatkan kami untuk percaya sepenuhnya kepadamu, mengakui Engkau dalam setiap perilaku kami, dan hidup kami takut akan Engkau, agar tubuh kami sehat, tulang-tulang kami segar, dan kembali kami dipulihkan dari hubungan kami dengan Engkau, dengan diri sendiri. Bahkan kami boleh menggunakan tubuh yang sehat untuk pekerjaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin.